Wow, she's cute. Please be my girl. But I'm a boy. No, you're not. But I am. I say no, you're fucking not. Wha- Please be my. Mila, what the? What the fuck? My God, perasaan baru kemarin tahun 2021 dimulai dan tiba-tiba sekarang tahun 2022 udah mendobrak masuk pintu rumah secara paksa. Dan pada akhirnya waktu setahun gue terbuang lagi secara percuma hanya untuk bernapas, lihat Instagram, YouTube, dan Twitter lagi. Man, seems that they were right about time flies quickly these days. No wonder why I have so many things sitting around the corner of my room here, huh? Anyway, cukup dengan kegagalan gue pada tahun kemarin yang disebabkan oleh kemageran yang tiada tara. Gue kali ini bakalan memaksakan keberuntungan gue sekali lagi dengan ulasan ampas gue atau review ampas gue mengenai anime-anime yang sedang tayang sekarang ini. Ya, sebenarnya cuma ngikutin arus doang sih, but anyway, who cares? Just what I like to say, don't even care about who you are unless you got a handshake with a world famous YouTuber. Atta Halilintar. Hah? Siapa itu Pudidi? Well, mari kita bicara mengenai fantasi. Sebuah genre yang paling digemari oleh kalangan anak-anak hingga pradewasa. Yang mana memang di umur-umur segitulah imajinasi kita berada di puncaknya. Ya, enggak juga sih. Sebenarnya imajinasi paling liar adanya di masa SMP yang lebih besar dipengaruhi oleh apa yang mereka tonton. Dan juga masanya anak-anak mulai menunjukkan sikap rebel mereka. Dan ya, makanya ada istilah tersendiri untuk mereka. Tapi ya, oleh karena imajinasi yang sedang berada di puncak itulah, maka genre fantasi banyak digandrungi sama kalangan berumur 18 tahun ke bawah. Yang mana memang senang untuk menirukan apapun yang mereka lihat dan mereka rasa keren. Contohnya kayak kalimat terkutuk yang satu ini. Bukan berarti Watashi ini bodoh ya. Watashi hanya tidak ingin terlalu mencolok. Temera ningen mana tahu akan hal ini. Ingatlah, manusia itu hanyalah alat. Kalian sadar nggak kalau tahun 2021 kemarin itu kita sebagai para wibu dimanjakan? Bahkan sangat dimanjakan dengan deretan-deretan anime yang bagus banget, mulai dari romance, komedi, action, dan terutama fantasi. Ya, walaupun ada beberapa serial yang bukan jelek, hanya ありがとうございます。お気をつけて。絵のダメなとこって好評棚に並んでみないと不思議と気づけないよね。 dan sebagai pemuja fantasi yang juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan isekai, gue mencoba menyisir segala anime yang tayang di winter 2022 ini. Dan anime yang tayang di musim ini. Dan anime yang tayang di musim ini didominasi oleh sequel dari anime yang pernah tayang di tahun-tahun kemarin. Dan ya, beberapa anime yang kurang menarik perhatian gue. Sequel apa aja yang tayang lu bilang? Ya, daripada gue kasih tahu, mari kita lihat semua anime yang tayang bersama-sama. Karena gue yakin, nggak semua dari kalian tahu tentang anime apa yang tayang di musim ini. Well, let's see. Banyak juga ya. Yaudah, gue percepat aja dah, biar hemat durasi. Sequel, nonton ini karena lo lihat dari TikTok, plus lo enggak. Sequel baru, settingnya unik, dan kita bakal bahas anime ini di video ini. Oh, dan anime baru by the way, generik banget, sequel baru. Gay Mamado Stunning Animation, sequel, isekai yang MC-nya bukan Kirito KW kesekian, baru gay. Genre isekai baru Vivi wannabe baru Prince of Tennis wannabe kok nggak asing ya? Oh shot, baru promosi, baru sequel, baru serial lain dari Pretty Cure, mungkin spin-off, gak tau juga gua nggak ngikutin. Kalau kalian ngikutin, tolong kasih tau gua di kolom komentar. Baru dan baru. That's a lot. Ya, kira-kira segitu anime yang berupa serial, entah itu 12 episode atau 23 episode. Dan itu juga belum sama TV short dan movie. Let me take a break for a second. Oh ya, mungkin ini jauh dari topik pembahasan, tapi ada sebuah movie yang akan tayang di musim ini yang mau gue kasih tahu ke kalian, yaitu Demo. Ya, Demo yang mungkin beberapa dari kalian yang mainin gamenya di Android. Dan sekarang mereka mencoba membuat movie-nya dengan bantuan Production IG yang berkolaborasi dengan Signal MD. Jadi kalau kalian tertarik buat nonton ya tunggu aja, karena ini movie-nya bakal tayang bulan ini.
Anyway, seperti yang gue bilang tadi, kalau gue kali ini akan membahas mengenai anime yang dari sinopsis saja cukup menarik menurut gue. Ditambah dengan setting tempatnya yang berada di post-apokaliptik, membuat gue semakin penasaran dengan anime yang satu ini. Anime yang karakter utamanya mirip banget sama Reta Riot yang tahu cara milih kostum. Anime tersebut berjudul Sabikui Bisco, atau judul Inggrisnya Roast Eater Bisco, atau judul Indonesianya sesuai dengan channel berlogo obat nyamuk, yaitu Bisco, si pemakan karat. Spoiler alert, seperti biasa dalam video ini terdapat cuplikan-cuplikan dari anime yang mau gue ulas, dan dapat berpotensi sebagai minor spoiler yang bisa mengganggu tangan jiwa serta keamanan mental kalian para penonton batch. Jadi ya nggak ada yang bisa gue katakan untuk kalian, tapi buat kalian ongoingers yang nonton anime baru tiap minggunya dan belum sempat nonton Sabikui Bisco, ada baiknya kalian nonton dulu animenya. Anyway, without being said, let's talk about the anime. Gue yakin beberapa dari kalian masih belum familiar dengan anime Sabikui Bisco ini. Oleh karena itu, gue akan memberikan penjelasan mengenai anime yang satu ini. Sabikui Bisco atau Roast Eater Bisco atau Bisco si pemakan karat adalah sebuah anime garapan studio OZ yang tayang di musim ini. Dan merupakan sebuah anime bergenre fantasi yang mana berasal dari sebuah light novel yang diadaptasikan ke anime di winter 2022 ini. Bagi kalian yang suka mengumpulkan kepala kalian dengan membaca light novel Jepang, light novel atau ranobe dari Sabikui Bisco ini sudah dikarang dan diterbitkan oleh Shinji Kokubo Sensei yang dirilis pertama pada 10 Maret 2018. Dan sekarang sudah memiliki 8 volume yang beredar di luar sana. Tapi kalau kalian bertanya di mana bisa baca ranobe Sabikui Bisco ini, ya sayangnya gue juga kurang tahu. Tapi bagi kalian yang tahu, kalian bisa membantu ibu lain dengan cara memberitahukannya di kolom komentar di bawah. Selain dari ranobe, Kokubo Sensei memutuskan untuk mengadaptasikannya ke dalam media lain, setahun setelah ranobenya dirilis. Lebih tepatnya pada 10 April 2019, yang mana diadaptasikan dalam bentuk manga yang sekarang telah mencapai 4 volume. Untuk tempat baca manganya, ya banyak lah ya. Dan rasanya kalian lebih tahu daripada gue. Anyway, masuk ke bagian dimana gue memberikan garis besar dari anime ini, yang mana bakalan jadi sedikit spoiler yang banyak dari kalian pasti nggak suka. But for the sake of knowledge, I'll do it anyway. Tapi kali ini gue akan mencoba memberikan kesempatan kepada My Anime List untuk menjelaskan plot dari anime ini. Duh, bahasa Inggris lagi. Mungkin agar lebih mudah kalian cerna, gue akan menerjemahkannya buat kalian. Tunggu sebentar. Kenapa sih Google Translate selalu aja ngebuat kalimat simpel begini jadi nggak bisa dipahami? And because of that, I have to use my big brain to convert this word into language of the rakyat. God, why? Angin yang membawa wabah penyakit berhembus di seluruh wilayah Jepang yang berubah menjadi gurun pasir pasca bencana. Sembari angin tersebut berhembus kepada makhluk hidup maupun tidak, angin tersebut menyebabkan karat pada apapun yang dilaluinya. Dipercayai bahwa penyebab dari bencana tersebut merupakan spora jamur yang terbawa oleh hembusan angin. Akaboshi Bisco yang dikenal dengan sebutan jamur pemakan manusia merupakan seorang pemanah yang menjadi buronan akibat panah yang ia hunuskan dapat menumbuhkan jamur dimanapun anak panah tersebut mendarat dalam hitungan detik. Sementara pada kenyataannya ia merupakan seorang pelindung jamur, yaitu seseorang yang menyebarkan jamur di muka bumi dengan tujuan untuk menyuburkan serta mengembalikan keadaan suatu wilayah kembali seperti semula. Bersama dengan Akutagawa si kepiting dan Nikoyanagi Milo sang dokter muda, Bisco berkelana ke seluruh penjuru Jepang demi mencari Sabikui, yaitu jamur obat yang sangat mujarab yang dipercaya dapat melahap semua karat yang ada di bumi. Pala gua, Paramik mana Paramik? Hey, shit, I'm back. My head. Well, seperti apa yang dijelaskan oleh Mal Senpai lewat sinopsisnya tadi, yang kalau gue boleh jujur cukup gampang untuk dicerna, tapi mungkin biar lebih pas ada baiknya gue menjelaskan ulang mengenai anime ini, sesuai dengan apa yang gue tangkap dari animenya. Just bear with it, okay? Sabikui Bisco merupakan sebuah anime yang menceritakan tentang keadaan negara Jepang yang berubah menjadi hamparan pasir dalam waktu semalam, yang disebabkan oleh ledakan besar. Wait. Was that a humongous explosion or a beam of light? Like that Stone-Faced Man anime? Let me check. Oh yeah, it was a big explosion. I was right. Selain berubahnya kota Jepang menjadi gurun pasir dalam semalam, ledakan besar tersebut mendatangkan sebuah wabah yang mematikan yang unik, yang menyebabkan orang-orang yang selamat menderita penyakit yang menyebabkan mereka berkarat seperti besi yang dibiarkan di luar selama berhari-hari. Desas-desus yang beredar di negara tersebut mengabarkan bahwa penyebab dari munculnya wabah berkarat tersebut berasal dari spora jamur yang berterbangan bersama dengan angin yang berhembus. Tapi ternyata, pada kenyataannya wabah tersebut bukan disebabkan oleh spora jamur.
Dan oleh sebab kesalahpahaman itulah, sang karakter utama kita yaitu Akaboshi Bisco yang merupakan seorang pelindung jamur yang berusaha mengembalikan keadaan kota kembali seperti semula dengan cara menumbuhkan jamur di kota yang penuh dengan karat, dianggap sebagai seorang penjahat yang mencoba menyebarkan wabah berkarat di seluruh penjuru Jepang. Dan sekarang ia dijuluki sebagai jamur pemakan manusia. Damn, talk about people opinions, am I right? Selain menumbuhkan jamur di kota-kota yang persentase karatnya lebih besar dibanding kota lain, Bisco berkelana keliling Jepang dengan memiliki tujuan lain, yaitu mencari jamur obat yang terkenal di antara para pelindung jamur. Jamur tersebut merupakan sabikui, yang mana sesuai dengan namanya, pemakan karat, jamur tersebut dapat memakan karat dan menghentikan wabah berkarat yang sedang merajalela di negara tersebut. Dalam perjalanannya, ia ditemani dengan gurunya Jabi yang juga seorang pelindung jamur. Dan juga seekor kepiting raksasa bernama Oktagawa yang berperan sebagai transportasi yang membantu Bisco dan Jabi berkelana menyuburkan kembali tanah yang sudah menjadi tandus tersebut. Di suatu hari, Bisco bertemu dengan Nekoyanagi Milo, yang mana seorang dokter yang bekerja di Imihama. Kalau dibilang bertemu, kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya emang lebih mending dibilang mendobrak masuk ke kliniknya Milo. Karena ya emang gitu kenyataannya. 見たことない種類ばっかりだ。これだけあればきっと。 Guys, terima kasih buat lo semua. Jadi gini. Assalamualaikum. Mengetahui kalau Milo bisa meracik obat dari jamur, Bisco pun memintanya untuk merawat Jabi yang terluka saat membantu Bisco. Setelahnya, Milo pun memutuskan untuk ikut dengan Bisco dan menjadi seorang pelindung jamur juga. Bersama dengan Oktagawa dan Milo, Bisco pun berkelana keliling Jepang dan tidak hanya untuk menyuburkan Jepang, mereka berniat untuk mencari keberadaan jamur sabikui dan mengembalikan kondisi Jepang kembali seperti semula. Gue sebenarnya sangat menyukai anime Sabikui Bisco ini, mulai dari karakternya yang unik hingga setting dari ceritanya yang bertempat di post-apokaliptik Jepang, yang muncul di antara beberapa anime-anime lain yang kebanyakan mengikuti tren dari anime-anime lain yang muncul beberapa tahun sebelumnya. Yang dipenuhi dengan isekai dan dunia fantasi membuat anime Sabikui Bisco ini keluar dari tren fantasi belakangan ini, dan terkesan menjadi sebuah anime fantasi yang cukup menyegarkan. Selain itu, gue juga menyukai art style yang digunakan dalam membuat anime ini. Yang mana art style yang digunakan mirip dengan yang digunakan pada ID Invaded, yang juga merupakan anime yang sangat gue sukai. Saking miripnya membuat gue salah mengira bahwa anime ini digarap oleh Nash Studio yang menggarap ID Invaded tadi. Padahal pada kenyataannya Sabikui Bisco adalah anime yang digarap oleh studio baru. Di saat gue bilang baru, ya memang benar-benar baru muncul dengan Sabikui Bisco sebagai anime pertama dari studio Oz ini. Dan gue harus akui bahwa kualitas yang diberikan oleh studio Oz sangat menakjubkan, walaupun studio Oz tersebut baru saja berdiri. Dan kalau Studio Oz mampu mempertahankan kualitas produksinya, maka kalian akan melihat anime-anime yang akan datang tercipta di bawah naungan Studio Oz ini. Sejujurnya masih banyak hal yang gue sukai dari anime ini, mulai dari soundtracknya, voiceovernya, dan animasinya. Terutama animasi dari openingnya yang stunning dan juga sangat kacau, yang menggambarkan jelas bagaimana keadaan latar dari animenya ini sendiri. Namun begitu, gue masih menyayangkan introduksi yang diberikan oleh anime ini. Yang mana pada episode awal kalian disuguhkan dengan split timeline atau alur yang terpotong-potong yang memang merupakan konsep yang cukup unik. Tapi gue tetap tidak mengerti tujuan dari split timeline tersebut. Dan sebenarnya sempat membuat gue bingung saat menonton anime ini. Selain itu, perkembangan karakter di anime ini cukup terbilang cepat. Mungkin bagi kalian yang baru nonton anime sejak 2020 kemarin masih belum bisa merasakannya. Tapi ya ketimbang anime-anime lain ya perkembangan karakter di anime ini cukup cepat. Terutama perkembangan antara Bisco dengan Milo yang gua rasa sudah selesai dalam satu episode. Atau mungkin bisa saja Bisco merupakan tipe orang yang easy going karena kalau memang begitu adanya maka ya perasaan gue bisa saja salah. Tapi ngomong-ngomong soal anime yang perkembangan karakternya cepat, anime ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan salah satu anime yang rilis juga di musim ini yang jauh lebih cepat dan bahkan jauh lebih cepat dari semua anime yang tayang di musim ini. Mungkin ini akan menjadi yang ketiga kalinya gue mengatakan hal ini, atau mungkin lebih. Tapi gue sangat menyukai anime Sabikui Bisco ini. Dan dari apa yang telah diberikan oleh Studio Oz ini, gue sangat mengharapkan ending yang cukup memuaskan dari anime ini. Dan gue juga akan mencoba untuk menahan rasa ingin tahu gue dengan gak baca manganya dulu hingga animenya selesai. But anyway, love it. And if there is an award for abusing and eradicating animal, I'm really confident that this anime gonna take the first place for it. I mean like, yay! So, Briefs, apa kabar semuanya? I hope you're doing good today. Akhirnya gue bisa ngupload lagi setelah berjuang keras mengalahkan rasa malas gue untuk ngedit review ini. Karena kalau kalian nggak tahu, untuk bisa menghasilkan satu video ini membutuhkan waktu minimal 1 jam. Untuk durasi 1 menit. Dan itu dikerjakan secara non-stop. Jadi kalau durasi video 10 menit, maka ya membutuhkan waktu paling sedikit, yaitu 10 jam.
tanpa waktu untuk break. Jadi alasan yang pasti mengapa gue jarang upload adalah karena memang malas. And I can't do anything about it. Anyway, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton review kali ini. Dan ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime dan manga. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Karena seperti yang kalian tahu, kalau jarak waktu antara satu video dengan video lainnya di channel ini itu jauh banget. So ya, supaya nggak ketinggalan, alangkah lebih baik kalau notifikasinya kalian nyalain. Kalau bisa, share video ini ke teman kalian yang tertarik untuk masuk dunia perwibuan, atau kalian yang mau menjerumuskan teman kalian ke dunia perwibuan. Dan yang terakhir, kalau kalian punya pendapat tersendiri mengenai anime Sabiku Ibisko ini, seperti misalnya bagaimana menurut kalian tentang kelanjutan dari anime ini. Karena menurut gua anime ini bisa jadi anime terbaik di musim ini kalau saja perhatian para wibu nggak diberikan sepenuhnya kepada Attack on Titan dan Kimetsu no Yaiba. Karena jujur aja, kedua anime itu udah terlalu overrated banget. Jadi ya, kalian boleh langsung taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Berlisensi, and I'm out from my spot. See ya!